4, 3, 2, 1. Setiap keluarga pasti pernah mengalami musibah. Yang paling penting adalah bagaimana kita meresponi setiap musibah yang terjadi dengan benar. Mau tahu caranya? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar kita dapat menemukan jawabannya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silakan share video ini ke keluarga dan teman lainnya karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Apa kabarnya sahabat keluarga Damar? Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang respon terhadap musibah. Setiap pribadi maupun keluarga, tidak ada yang menghendaki terjadi musibah di dalam kehidupan mereka. Musibah pun tidak mengenal apakah ia mengenal atau mengasihi Tuhan atau tidak. Sebab musibah pasti akan terjadi terhadap semua manusia. Musibah bisa terjadi karena kesalahan sendiri, ataupun karena ada faktor alam, atau karena Tuhan mengizinkan musibah itu terjadi di dalam hidup kita. Yang paling penting di sini, bagaimana kita menanggapi atau meresponi musibah itu sendiri. Karena itulah yang paling penting. Sebelum kita melanjutkan akan hal ini, saya mau membacakan bagi kita sahabat keluarga Damar dari Roma pasal 8 ayat yang ke-28 berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk di dalam musibah. Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi kita sebagai orang yang percaya. Sahabat keluarga Damar, sejauh mana kita mampu menanggapi, kita mampu meresponi setiap musibah yang terjadi di dalam kehidupan pribadi maupun keluarga kita dengan benar, sebagaimana yang Tuhan inginkan. Sebab ternyata ada begitu banyak pribadi maupun keluarga-keluarga Kristen yang salah di dalam menanggapi atau yang keliru di dalam menanggapi atau meresponi akan setiap musibah yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, kita perlu belajar dari seorang Ayub. Bagaimana Ayub mampu menanggapi, Ayub mampu meresponi musibah yang dialami di dalam kehidupannya. Musibah yang silih berganti, yang terjadi, yang Tuhan izinkan di dalam kehidupannya. Apakah karena kesalahan Ayub dalam hal ini? Alkitab mencatat bahwa Ayub adalah seorang pribadi yang hidup benar, yang hidup jujur, dan dia menjauhi kejahatan. Tetapi toh musibah juga menimpa hidup Ayub. Alkitab dengan sangat jelas
memberikan satu penjelasan kepada kita sekalian. Bagaimana cara meresponi musibah dengan benar. Ayub katakan dengan sangat jelas, Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil, terpujilah Tuhan. Bahkan di saat situasi yang semakin sulit, istrinya katakan kepada Ayub, masihkah engkau percaya kepada Allahmu? Kutukilah dia. Tapi apa Ayub katakan? Apakah kita hanya mau menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, sementara yang buruk kita tidak mau terima? Dikatakan dalam hal ini Ayub tidak berbuat dosa. Sahabat keluarga Damar, musibah yang Ayub alami adalah satu musibah yang beruntun. Bukan hanya harta benda yang hilang, tetapi juga seluruh anak-anaknya meninggal. Seluruh anak-anaknya tewas. Bahkan tubuhnya pun mengalami sakit penyakit yang luar biasa, sehingga banyak orang meninggalkan dia. Tetapi Ayub tetap mampu meresponi dengan benar akan musibah yang ia hadapi. Hal ini adalah sesuatu yang sangat penting, sahabat keluarga Damar. Kami mau mengangkat hal ini karena ada begitu banyak keluarga-keluarga Kristen yang tidak tepat, bahkan yang keliru di dalam menghadapi musibah yang mereka alami. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, sebagai keluarga Kristen, kita perlu jujur agar respon kita bisa benar di hadapan Tuhan. Di saat kita menghadapi musibah, baik itu mungkin karena kesalahan kita, ataupun karena Tuhan izinkan musibah itu menimpa kita. Dibutuhkan kejujuran di sini. Ada orang yang mengalami musibah karena kesalahannya sendiri, tetapi dia menutupi akan hal itu dari istri dan anak-anaknya, dan dia mulai buat suatu cerita seolah-olah dia menjadi korban dari masalah yang ia hadapi. Misalnya di dalam pekerjaan, dia dipecat, dia diberhentikan, dan dia katakan bukan kesalahan, dia menjadi korban. Padahal sesungguhnya memang itu kesalahan dia. Dan itu terus yang dia ceritakan kepada istri, kepada anak-anaknya. Menjadi satu kebenaran. Istri dan anak-anak menerima itu. Karena apa? Karena suami, karena ayah mereka yang menceritakan terus-menerus. Cerita itu diputarkan kepada mereka. Sesuatu yang disampaikan secara terus-menerus, sekalipun itu kebohongan, sekalipun itu dusta, akan menjadi kebenaran. Akhirnya apa yang terjadi? Anak menerima informasi itu, istri menerima informasi itu sebagai kebenaran, sehingga ada satu kemarahan, ada satu kebencian terhadap orang-orang yang membuat suaminya, ayahnya menjadi korban karena perbuatan orang lain. Padahal sejujurnya itu karena kesalahan dia. Sehingga benih-benih kemarahan, benih-benih kebencian itu tertanam di dalam kehidupan keluarga itu. Karena tidak ada kejujuran di sini. Sehingga apa? Sehingga responnya menjadi salah. Dia memutar, katanya ini suatu kebenaran. Sahabat keluarga Damar, bukankah ini banyak terjadi di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen? Kita tidak mau jujur bahwa ini juga kesalahan kita. Oleh karena itu,
saya katakan kita perlu jujur, sehingga kita mampu meresponi dengan benar. Kita belajar dari Ayub di sini. Ayub adalah sosok pribadi yang luar biasa yang patut kita contohi. Bagaimana dia mampu meresponi musibah yang ia alami dengan benar. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, agar hidup kita senantiasa hidup dalam keberkatan Tuhan, maka respon yang benar dibutuhkan di saat kita menghadapi segala sesuatu, terlebih musibah yang terjadi dalam kehidupan pribadi maupun keluarga kita. Saat ini kami mau berbagi kepada kita ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar kita mampu meresponi setiap musibah dengan benar. Dengan kita belajar dari Ayub, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, yang perlu kita lakukan agar kita mampu meresponi setiap musibah itu dengan benar adalah, pertama, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, Ayub adalah satu pribadi yang sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Tetapi sekali lagi, keintiman dengan Tuhan bukan berarti kita tidak ada masalah. Tetapi orang yang sungguh-sungguh intim dengan Tuhan seperti Ayub, sekalipun di dalam musibah, harta bendanya habis, anak-anaknya tewas atau meninggal, tidak ada yang tersisa, bahkan dirinya mengalami sakit penyakit yang luar biasa, karena Ayub memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, Ayub tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang menimpa hidupnya, dia tetap percaya, dia tidak pernah meragukan Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang yang memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, maka dia akan tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan, sekalipun di dalam tekanan, sekalipun dalam penderitaan, sekalipun di dalam musibah yang ia hadapi, karena hubungannya yang intim dengan Tuhan. Ini yang pertama. Hanya mereka yang hidupnya melekat dengan Tuhan akan senantiasa percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang harus kita lakukan agar kita mampu memberikan satu respon yang benar terhadap musibah, yaitu kita terus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan, karena silih berganti masalah musibah yang ia alami, dia tidak mau lagi membaca Alkitab. Dia meragukan Alkitab atau firman Tuhan. Padahal semakin banyak masalah, semakin banyak pergumulan, semakin banyak musibah yang kita hadapi, kita harus semakin giat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah suluh dan pedoman. Firman Tuhan itu memberikan satu arahan kepada kita. Firman Tuhan memberikan satu jawaban kepada kita. Firman Tuhan memberikan satu peneguhan iman kepada kita, sehingga kita mampu meresponi apapun yang terjadi, termasuk musibah. Karena apa? Karena kita terus giat. Kita tidak pernah berhenti. Kita terus membaca firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan itu. Sebab firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dengan kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan, ada satu kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita terus melangkah, kita terus menjalani kehidupan ini. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, kita mampu memberikan satu respon yang benar
terhadap musibah yang terjadi. Sehingga kita pun dapat memberikan hal-hal yang baik kepada keluarga kita. Kita mewariskan sesuatu yang benar kepada keluarga kita. Bukan cerita bohong, tetapi suatu cerita yang benar berdasarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena kita terus-menerus membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, baik pribadi maupun keluarga kita. Dan yang terakhir, yang harus kita lakukan agar kita mampu meresponi setiap musibah dengan benar, yaitu kita berpikir dan bertindak positif. Kalau kita hanya berpikir positif, kita berhenti di situ. Ada begitu banyak orang katakan, mari kita berpikir positif. Tapi mereka hanya berhenti berpikir positif. Tetapi dalam tindakan mereka tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Oleh karena itu saya mau tekankan, berpikir dan bertindak positif. Itu penting yang harus kita lakukan. Sebab dengan kita berpikir dan bertindak positif, maka di dalam kehidupan kita, sekalipun ada musibah, sekalipun ada tantangan, ada pergumulan, ada penderitaan, kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Maka di saat kita terus mengucap syukur, maka tidak ada tempat bagi pengeluhan. Tidak ada tempat untuk kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan pihak lain, kita bahkan kita menyalahkan Tuhan. Tidak ada tempat di situ. Karena apa? Karena kita selalu berpikir dan kita bertindak positif. Sehingga di dalam kehidupan kita, yang ada adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, kita menjadi satu keluarga yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi, yang Kau izinkan di dalam kehidupan kan. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan tidak pernah sekali-kali membiarkan dan meninggalkan kita. Sahabat keluarga Damar, akhir dari cerita Ayub sangat luar biasa. Dengan Ayub mampu meresponi dengan benar akan musibah yang terjadi di dalam hidupnya. Firman Tuhan katakan di dalam Ayub 42, Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda harta kekayaan yang hilang pada masa itu. Dan dia diberikan anak-anak yang cantik-cantik, yang luar biasa. Tuhan kembali memulihkan Ayub. Yang saya mau katakan kepada kita, manakala kita meresponi dengan benar setiap musibah, maka ada satu titik di mana akhirnya Tuhan akan melepaskan, Tuhan akan membebaskan, dan Tuhan akan memberkati kita. Bukan hanya kita, seluruh keturunan kita. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, melalui topik ini, saya mau mengajak untuk seluruh sahabat keluarga Damar. Mungkin kita sedang mengalami musibah saat ini. Marilah kita meresponi setiap musibah itu dengan benar, seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita boleh mengalami keberkatan dari Tuhan sebagaimana Ayub. Kiranya apa yang kami sampaikan ini boleh memberkati, menguatkan, meneguhkan seluruh sahabat keluarga Damar. Shalom Aleichem.